Halo semuanya, di sini saya akan membahas CSS di bagian yang pertama. Oke, langsung saja. Langsung ke, belum. Di, 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 di full screen dulu, oke. Oke, yang pertama kita introduction dulu. Apa itu CSS? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk mengatur jenis font, warna tulisan, dan background dari sebuah website agar tampilan dan fungsi dari website berjalan dengan baik. CSS digunakan bersama dengan markup, yaitu yang kemarin kita pelajari, yaitu adalah HTML. Ya, fungsinya tuh untuk yang tadi, mengatur jenis font, warna, layout, background, kayak yang kemarin kita udah pelajari, yang udah di ulang-ulang dari beberapa kali yang kemarin-kemarin, hubungan HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau diibaratkan, HTML itu adalah skeletonnya, CSS adalah bajunya, terus JavaScript adalah otaknya. Jadi fungsi HTML sebagai kerangka yang memberi struktur pada website, CSS sebagai baju, beri warna, layout pada website, dan JavaScript elemen yang membuat website menjadi lebih interaktif. Lalu bagaimana sih cara menggunakan CSS? Cara menggunakan CSS ada tiga cara. Yang pertama di sini ada inline CSS. Uh, Inline CSS ini digunakan untuk memberikan style pada tag atau elemen HTML tertentu. Kita dapat menggunakan atribut style untuk memberi style pada tag HTML. Style hanya berlaku pada tag HTML tersebut. Jadi inline CSS itu kayak ada sebuah file HTML, terus CSS-nya itu kita langsung di barisan si HTML ini kayak gini. Contohnya di heading ini H1 dengan ID-nya, nah style langsung dikasih di barisan CH1-nya, langsung dikasih style dengan color blue gitu. Jadi nah outputnya jadi kayak gini, kayak H1-nya warna biru, terus di bodinya juga dikasih style background color warnanya ini warna disco ini, jadi ya jadi berubah warnanya. Lalu yang kedua ada internal CSS, digunakan untuk memberi style pada suatu halaman web. Style yang diberikan diapit oleh text style, terus style tag closing tag yang style nya, dan diletakkan di bagian elemen head atau tag head pada sebuah halaman web. Kalau internal ini sama aja kayak kayak inline, masih file HTML-nya, cuma bedanya inline kan di barisan yang sama. Kalau internal itu dia di bagian head-nya, head. Nah ini style tipe text slash CSS. Nah sebelum title tuh kita tambahin style dulu. Kita tulis nih. Kita misalkan mau si badinya jadi background colornya Alice Blue. Terus H1-nya warnanya jadi red gitu. Sama. Jadi kayak gini. Lalu yang ketiga yang biasanya paling banyak digunakan karena emang paling gampang sih menurut aku, kayak nggak pusing-pusing kan, itu beda beda filenya HTML sama CSS. Jadi namanya external CSS. External CSS adalah file bereksistensi .css yang khusus membuat kode-kode style. Tujuannya adalah untuk memisahkan kode style dengan struktur dan tipe konten pada laman web.
Kelebihannya, eksternal CSS dapat diaplikasikan pada seluruh halaman web, sehingga semua halaman web memiliki tampilan yang seragam. Eksternal CSS dapat dihubungkan ke tag HTML dengan menggunakan tag link href yang dapat memanggil link eksternal CSS gitu. Jadi kelebihannya ini tuh dapat diaplikasikan pada seluruh halaman web, dan bikin gak pusing juga sih kalau misalkan HTML sama CSS-nya pakai file yang misah gitu. Dalam satu folder ada dua file gitu. Ada HTML-nya khusus HTML, satu lagi khusus CSS gitu. Nah, perbedaannya sama tadi internal CSS. Kalau yang internal kan di sebelum titelnya, di headnya itu pakai text style terus langsung ditulis aja tuh apa aja yang mau dihias-hias, dikasih warna, dikasih background. Kalau ini kita cukup pakai tag link rel dengan style sheet, href dengan nama file CSS-nya. Nah, udah itu di bagian CSS langsung tulis aja nih kayak apa yang mau diubah, yang dihias. Badinya berarti background color Alice Blue, berarti semuanya body kan semua halaman websitenya, jadi semuanya Alice Blue. Lalu H1-nya, semua H1-nya jadi warnanya red. Nah, outputnya jadi kayak gini. Udah, jadi ada 3 cara mengaplikasikan CSS, tapi yang paling direkomendasikan menurutku adalah yang eksternal CSS. Lalu selanjutnya sintaks dasar CSS. Sintaks adalah aturan atau tata cara penulisan kode dalam bahasa pemrograman agar dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Sintaks berfungsi untuk mengatur struktur dan elemen yang digunakan dalam suatu program, seperti penulisan perintah, fungsi, variabel, dan lainnya. Jadi gini sintaksnya. Nah, aturan cara penulisan kodenya. Pertama, selektor digunakan untuk memberitahu CSS elemen mana yang mau ditata, misalkan selektor yang tadi tuh. Oh, nanti misalkan ya. Lalu properti digunakan untuk memberitahu CSS apa yang akan diubah. Lalu value digunakan untuk petunjuk bagaimana kita akan mengubah elemen. Properti CSS dipisahkan oleh titik koma. Seperti ini, titik komanya. Biasanya nulisnya tuh kayak gini. Di VS Code nih kita tulis kayak gini. Pertama, selektornya. Apa nih yang mau kita ubah? Kita hias. Oh ini. A1. Terus propertinya. Apa? Tagline-nya. Teksnya mau di tengah nih. Di value center. Terus properti yang selanjutnya. Kita colornya mau biru. Mau warnanya biru. Jadi color blue gitu. Terus jangan lupa setiap ini dikasih titik koma dan diakhiri dengan kurung kurawal. Ini di awal dan kurung kurawal. H1 sebagai sator. Terus align center colored sebagai bentuk deklarasi style. Nah, bentuk deklarasi style ini bisa sesuai kebutuhan, mau sepanjang apa juga boleh. Kayak ini kan baru 2 nih, gitu mau background colornya apa gitu. Yang lain boleh ya. Center sebagai value dari teks align. Terus color properti kedua dulu sebagai value dari color. Nah, outputnya kayak gini. Yang ini. Dan CSS selector, selanjutnya CSS selector. Untuk apa CSS selector? Selector ini dibutuhkan untuk menetapkan CSS ke elemen. Kita menggunakan selector CSS untuk menentukan elemen tertentu dan menerapkan rule atau aturan CSS. Cara penulisan selector untuk memahami cara kerja
Peranannya dalam CSS, kita perlu mengetahui bagian-bagian dari aturan CSS. Aturan CSS merupakan suatu blok kode yang berisi satu selektor atau lebih yang di dalamnya terdapat satu atau lebih declaration. Nah, ini cara penulisannya. Selektornya yang tadi ya sama. Ini declarationnya, colornya property value, value-nya yang ini sama kayak tadi. Aturan dalam CSS selektor dalam gambar di samping adalah .my_css rule. Selektor tersebut mencakup semua elemen dengan kelas my_css rule. Kalau titik ini tadi kan kayak body langsung nggak ada titiknya kayak P atau H1 gitu. Kalau titik ini untuk yang kelas. Itu biasanya ada tuh di HTML yang kayak H1 kelas sama dengan home gitu. Ya itu namanya yang ada kelasnya itu ditulisnya titik untuk memilih kelas. Ya, dari gambar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Dapat 3 declaration dalam kurung kurawal. Declaration atau deklarasi adalah pasangan properti dan value yang menerapkan style ke elemen yang cocok dengan selector. Aturan CSS dapat memiliki declaration dan selector sebanyak yang dibutuhkan. Jenis-jenis dari selector. Sebenarnya banyak, tapi ini yang simple dulu. Nanti bakal saya jelasin di prakteknya. Enggak, bakal dikasih tahu lebih lanjut. Jenis-jenis simple selector. Simple selector adalah kelompok dari selector yang paling mudah menargetkan elemen HTML, termasuk selector class, selector ID, atribut, lain yang dapat ditambahkan pada tag HTML. Pertama nih, simple selector universal, dikenal sebagai wildcard. Universal selector ini tandanya bintang, cocok dengan elemen apapun. Jadi selector universal ini yang tanda bintang ini untuk kayak semuanya, misalkan bintang, perumper awal, color, hopping, berarti dalam semua dalam semua halaman websitenya itu color dari teksnya itu hot pink semua gitu. Bintang tuh untuk universal gitu. Nah, outputnya kayak gini. Lalu selanjutnya simple selector tipe. Type selector adalah sebuah selector yang akan mencocokkan dengan tipe elemen HTML secara langsung. Dapat dilihat pada contoh gambar di atas. Selector selection memberikan style pada semua text section, seperti outputnya text section memiliki style yang sama, padahal terdapat 2 tag HTML dan hanya satu selector. Ya, ini di stylenya. Ini tuh contohnya, kita contohnya pakai yang internal ya, yang tulisnya di atas head. Nah, kita ituin dulu sectionnya, bordernya harus 1 px solid red, margin bottomnya 10 px. Nah, dan sectionnya tuh kan ini ya, section, jadi dia kena dua-duanya gitu, outputnya jadi kayak gini. Untuk ini untuk section yang ini dan section yang ini gitu. Selanjutnya, simple selector class. Dengan menggunakan class selector, elemen HTML dapat memilih satu atau lebih kelas yang ditentukan dalam atribut kelasnya. Selector class cocok dengan elemen apapun yang menerapkan kelas tersebut di HTML-nya. Jadi, dalam satu halaman website, kelasnya itu bisa banyak. Maksudnya, satu kelas itu bisa dipakai untuk banyak. Misalkan H1 pakai kelas
eh, home masih berlaku juga, misalkan h2.com juga bisa-bisa. Contohnya pada gambar di atas, kelas, oh di samping, maksudnya ntar di slide selanjutnya. Kelas My Class dapat digunakan pada berbagai macam tag HTML. Setiap kelas dideklarasikan tersebut akan ditambahkan stylenya pada tag HTML tersebut. Dari contoh gambar di slide yang yang selanjutnya, dapat dilihat bahwa tanda titik hanya ada di CSS dan bukan di HTML. Ya, titik itu menginstruksikan bahwa CSS untuk mencocokkan anggota atribut kelas. Dengan hal tersebut ditemukan di CSS di mana karakter khusus atau kumpulan kata digunakan untuk menemukan faktor. Oke, ini pakai internal lagi. Titik my class, bordernya, paddingnya, dan lebarnya ini. Terus di sini yang di bagian HTML-nya. Nah, ini kan gini biasanya nih. Div class lah, bukannya my class. Oh, ini my class. Ya, my class ini di sini pakai my class, ini juga pakai my class. Dua-duanya kena. Ini juga pakai tiga deh. Tiga-tiganya pakai sama jadinya. Gitu. Kalau kelas itu pakai titik ya. Oke, selanjutnya simple selector ID. Dengan menggunakan selector ID, elemen HTML dengan atribut ID harus menjadi satunya unik. Jadi kalau kelas kan tadi kan cuma satu ya, bisa banyak. Kalau ID itu biasanya dipakai buat satu doang gitu. Satunya dalam elemen pada halaman dengan nilai ID tersebut. Ya, berbeda dengan yang ini tadi aku ngomong. Berbeda dengan selector class, selector ID tidak dapat digunakan secara multiple. Apabila browser menemukan lebih dari satu instance ID, itu akan tetap menerapkan aturan CSS apapun yang cocok dengan selectornya. Namun elemen apapun yang memiliki atribut ID seharusnya hanya dimiliki oleh satu elemen. Oleh karena itu kita menghindari untuk menerapkan style dengan ID selector karena kita tidak dapat menggunakannya kembali style di tempat lain. Nih, bisa sama pakai internal ya. Ini kalau kalau kelas tadi pakai titik, kalau ID sekarang pakai pagar. Border padding width-nya ini. Lalu di bagian HTML-nya, nah ini kan ID-nya ID sama dengan ini. Berarti si this is div-nya yang gituin. Kayak outputnya kayak gini. Oke, lanjut. Simple selector attribute. Kita dapat mencari elemen yang memiliki atribut HTML tertentu atau memiliki nilai tertentu untuk atribut HTML menggunakan atribut selector. Nah, kalau ini yang atribut yang ini yang data tipe, berarti kan kena semua nih. Big background, margin, bottom, width, padding-nya yang ini. Ini keduanya kena. Cuma karena yang ini ada data tipe yang sama dengan primary-nya kan yang atas ya. Dengan color red, berarti yang color red dia tetap kena yang ininya, tapi ada tambahan color red untuk si primary ini itu. Lalu next, CSS frameworks. CSS frameworks adalah sekumpulan kode CSS atau library yang sudah ada dan siap digunakan. CSS framework menyediakan berbagai macam elemen desain seperti sistem grid, pola user interface atau UI yang interaktif, tipografi, tombol, icon, dan yang lain-lain. Beberapa contoh CSS framework ada Bootstrap yang cukup mudah,
Ya pokoknya Bootstrap pertama kali diciptakan oleh salah satu desainer dan developer dari Twitter pada tahun 2011. Ini dia apa namanya logonya, terus Tailwind. Kode-kodenya mudah dikustomisasi dan sudah terintegrasi dengan VJS, React.js, dan HTML dapat diandalkan untuk menciptakan UI yang cepat dan praktis. Ini Tailwind. Lalu ada juga Materialize Framework yang dirancang oleh perusahaan Google, digunakan oleh banyak pengembang untuk mendesain web atau aplikasi Android. Menurutku yang ramah pemula itu yang Bootstrap. Kalian boleh coba websitenya apa ya? Kalian cari aja Bootstrap. Di situ panduannya juga lengkap kok. Kalian bisa misalkan mau bikin navbar yang kayak gimana, lebih banyak macamnya dicoba-coba aja, itu tinggal kayak kodenya udah ada, bisa disalin terus dimodifikasi gitu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh banget. Kalau ada yang mau tanya, boleh banget di grup atau enggak langsung di PC aja ke aku boleh. Ya, terima kasih. Selanjutnya, eh, maaf. Selanjutnya, oke, terima kasih yang sudah menyimak.